Kita lanjut materi ke aplikasi barisan dan deret. Sebentar Ibu share screen dulu. Kalau kemarin kita sudah belajar ya, bagaimana cara menentukan suku KN, jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika maupun barisan geometri, maupun kita belajar juga tentang deret geometri tahingga ya. Hari ini kita akan belajar aplikasinya. Bagaimana sih aplikasi dari barisan dan deret itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di LKS kalian halaman 21 itu ada aplikasi terkait pertumbuhan, peluruhan, dan bunga majemuk serta anuitas ya. Oke, nanti mungkin Ibu sedikit tambahkan soal cerita terkait dengan aplikasi barisan aritmatika dan geometri dan juga deret geometri tahingga gitu. Oke, kita lihat dulu di LKS-nya halaman 21. Ada sebentar. Ada pertumbuhan. Kalau pertumbuhan nih terkait dengan pertumbuhan penduduk ya pastinya ya. Setiap hari kan ada kelahiran ya, kelahiran manusia-manusia baru, jadi jumlah penduduk pasti selalu bertambah ya gitu. Nah, yang pertama pertumbuhan penduduk ini ada dua. Yang pertama pertumbuhan penduduk, yang kedua ada pertumbuhan ganda. Nah, kalau pertumbuhan ganda itu biasanya terkait dengan kan kalau kalian kan ini ya sains ya, MIPA, berarti kan tahu bakteri, amuba kan biasanya membelah diri. Nah, itu kan pertumbuhan, contoh-contoh pertumbuhan ganda seperti itu. Nah, di sini kita lihat langsung aja ke contohnya ya. Contoh soal dan alternatif penyelesaiannya untuk mengaplikasikan rumusnya ya. Yang pertama tadi Ibu tulis dulu deh di sini. Pertumbuhan penduduk. Kita punya rumus di situ MT sama dengan M0 kemudian 1 ditambah T pangkat 1 ditambah I ya. 1 ditambah I pangkat T. Di mana MT-nya adalah jumlah penduduk akhir, kemudian M0-nya adalah jumlah penduduk awalnya, I-nya adalah tingkat laju pertumbuhannya, nanti berapa kali pertumbuhannya atau berapa persen mungkin ya. Terus T-nya adalah jangka waktunya berapa lama. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan ganda. Pertumbuhan ganda. Kalau pertumbuhan ganda, di situ rumusnya MT sama dengan M0 dikali 2 pangkat T. Ya, 2 pangkat T. Selalu 2 ya, karena kan ganda namanya juga ganda, jadi nanti menjadi 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya ya. Oke, kita lihat di situ di contohnya. Contoh halaman 21. Kultur jaringan pada suatu uji laboratorium menunjukkan bahwa satu bakteri dapat membelah menjadi 2 dalam waktu 3 jam. Diketahui bahwa pada awal kultur jaringan terdapat 100 bakteri. Tentukan banyak bakteri setelah 24 jam. Berarti kita harus tahu dulu jumlah objek atau jumlah bakteri ya, di situ objeknya ya. Jumlah bakteri awalnya ada berapa di situ? Ada 100 bakteri ya. Berarti M0-nya adalah 100 bakteri. Kemudian dia membelah menjadi 2 bagian, menjadi 2 ya, dalam waktu 3 jam. Sedangkan yang ditanyakan adalah banyak bakteri setelah 24 jam. Berarti kita harus cari dulu T-nya atau jangka waktunya. Selama 24 jam tuh kira-kira ada berapa kali pembelahan bakteri? Berarti kita tinggal bagi aja waktunya. Kan ada 24 jam, dibagi dengan dia setiap 3 jam membelah diri menjadi 2. Berarti ada 8 kali perubahan. 8 kali pembelahan bakteri selama 24 jam. Sehingga dari sini kita bisa cari MT-nya atau jumlah bakteri setelah 24 jam dengan rumus yang pertumbuhan ganda. Karena kan dia membelahnya menjadi 2 tadi ya, konteksnya seperti itu. Jadi di sini M0-nya 100 dikali dengan 2 pangkat 8. Ya.
Nah, kita punya 100 dikali dengan 2 pangkat 8 itu berapa? 256 ya. Oke, jadi kita punya di sini banyak bakteri setelah 24 jam, yaitu 25.600 bakteri. 600. Ya, itu. Oke, suara Ibu putus-putus enggak atau cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait pertumbuhan. Enggak ya, belum ya. Oke, ini kebetulan di sini contohnya tentang pertumbuhan ganda ya. Nah, nanti coba kita cari yang contoh soal terkait pertumbuhan penduduk mungkin begitu ya. Oke, nanti coba kita lanjut dulu ke yang kedua. Tadi yang pertama pertumbuhan. Yang kedua ada peluruhan. Suaranya siapa itu? Oke. Kalau tadi pertumbuhan pasti jumlah awalnya misalnya 1 ya. Berarti jumlah objek setelah sekian waktu itu akan menjadi bertambah ya, namanya juga pertumbuhan. Nah, sekarang peluruhan. Nah, kalau peluruhan ini pasti pengurangan ya. Jadi berkurang jumlah suatu objek setelah sekian waktu, jumlahnya berkurang dari awalnya, seperti itu ya. Contoh-contoh peluruhan tuh kayak misalnya kematian ya. Kalau tadi kan pertumbuhan kan terkait dengan kelahiran ya, misalnya gitu ya contohnya. Kalau peluruhan tuh mungkin tentang kematian. Kan jumlahnya berkurang ya, kematian manusia setelah sekian waktu. Nah, itu kan nanti ada datanya seperti itu. Kalau misalnya mungkin besok mau ada yang mau lanjut kuliah ke statistik ya, STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, nanti kan kerjanya di BPS tuh. Nah, itu kan kayak mendata ini jumlah penduduk ya, pertumbuhannya berapa, peluruhannya berapa dan sebagainya. Sensus penduduk seperti itu. Oke, kita lihat di peluruhan. Peluruhan di sini MT sama dengan M0 1 min P pangkat T. Sebenarnya ini sama aja ya, cuman ini simbolnya sedikit dibedakan aja. Terus bedanya di sini nih, kalau ini kan ditambah, kalau ini dikurang gitu. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat di contohnya. Di situ ada contoh halaman 21. Suatu neutron dapat pecah menjadi suatu proton dan elektron jika terdapat 1 juta neutron. Pada akhir 1 menit, neutron akan berubah sebanyak 2%. Berapa neutron yang masih ada setelah 10 menit? Nah, berarti kan kita harus tahu dulu jumlah neutron awalnya ada berapa di situ? M0-nya berapa di situ? M0-nya ada 1 juta? 1 juta. 1 juta neutron ya? 1 juta neutron. Ya, ini awalnya. Kemudian dia berubah sebanyak 2%. Artinya di sini P-nya ya, karena P adalah tingkat peluruhannya. P-nya adalah 2%. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa banyak neutron setelah 10 menit. Kita cari T-nya dulu. T-nya bukan 10 menitnya ya. T-nya itu tergantung ya. Nah, ini kebetulan dia T-nya juga 10. Karena dia berubahnya setiap 1 menit, ya kan ya. Berarti kalau 10 menit tinggal 10 dibagi 1, ya kan. Nanti kalau dia berubahnya misalnya setiap 3 menit, nah, berarti nanti tinggal dibagi 3 gitu ya. Nah, ini kebetulan sama per 1 menit. Jadi dia T-nya 10. Kemudian yang ditanyakan banyak neutron setelah 10 menit. Jadi MT-nya kita cari, yaitu M0-nya 1 juta. Terus habis itu di sini 1 dikurangi P-nya yaitu 2%. Ya, 2% ini kita rubah dulu mungkin ke desimal ya. 2% kan sama aja 2/100 atau 0,02. Jadi di sini tinggal kita rubah jadi 0,02 pangkat T-nya yaitu 10.
Oke, berarti kita punya di sini 1 juta. 1 dikurangi dengan 0,02, berapa hasilnya? 1 dikurangi 0,02? Di situ enggak? 0,98. Ya, betul. Ya, 0,98. Ini kita pangkatin 10. Berarti 1 juta, kemudian 0,98 kita pangkatkan 10. Ternyata hasilnya adalah 817,073. Nanti bisa dicek ya di kalkulatornya, benar nggak tuh jawaban dari LKS-nya ya. Kadang suka typo ya dia. Oke, 1 juta dikali dengan ini. Bisa ya mengalihkan bilangan desimal dengan bilangan bulat. Bisa ya. Oke, di sini ternyata jumlah neutron setelah 10 menit dia jadi ada 817.073. Jadi ada sekian. Oke. Ya, jadi kalau tentang soal cerita tuh dilihat dulu konteksnya. Oh, ini konteksnya tentang pertumbuhan atau tentang peluruhan ya gitu. Kira-kira dia akan apa namanya, objeknya akan bertambah atau akan berkurang ya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada. Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut lagi ke aplikasi yang ketiga, yaitu terkait dengan bunga majemuk ya. Nah, kalau bunga majemuk nih terkait dengan keuangan ya. Biasanya keuangan. Nah, di situ ada rumusnya, yaitu MN sama dengan M0 ya itu ya. Jadi M0 atau M-nya di situ ya. M-nya itu adalah modal awalnya. Kemudian 1 ditambah dengan I. I-nya adalah suku bunga majemuk. Jadi ini sebenarnya rumusnya si bunga majemuk ya. Mencari bunga majemuk itu sama seperti ketika kalian mencari pertumbuhan penduduk ya. Pertumbuhan penduduk setelah sekian waktu. Ini sama. Cuman istilahnya aja ya. Maksudnya di sini simbol-simbolnya aja yang agak dibedakan sedikit. Mungkin ini MN, kalau tadi MP gitu ya. Gitu. Sama aja sebenarnya. Kita lihat di contohnya. Halaman 22. Oke, kita lihat sini. Pak Amir menabung uang di bank sebesar 5 juta dengan suku bunga 2% per tahun. Apabila uang itu tidak pernah diambil, berapa besar tabungan Pak Amir setelah 3 tahun? Berarti kita tentukan dulu uang Pak Amir awal-awal waktu dia nabung di bank itu berapa. Jadi M0-nya ternyata di situ ada 5 juta ya. Karena awal dia menabung ada 5 juta. Kemudian suku bunganya 2%. Suku bunga yaitu I-nya ya. I-nya 2%. Atau kalau kita buat menjadi desimal yaitu 0,02 ya. Kemudian lama pembungaan. Ini tadi mungkin agak sedikit keliru ya. Kalau ininya mau MN berarti ini pangkatnya N ya. Nah, di situ kan MN terus pangkatnya T ya. Kalau mau MT boleh juga mau pakai simbol T, boleh sama aja ya. MT tapi di sininya juga harus T nih. Nah, itu ya. Itu mungkin sedikit diperbaiki di LKS-nya. Di sini berarti T-nya, N-nya adalah 3 tahun. Berarti 3 ya. Gitu. Nah, nanti dilihat lagi konteksnya ya. Kalau misalnya bunganya ternyata per tahun, tapi ternyata waktunya per bulan. Nah, berarti N-nya nggak 3 ya. Misalnya 3 bulan yang diminta. Berarti antara persentasenya yang harus dibagi 12 ya, biar jadi per bulan. Gitu kan ya. Atau waktunya yang dijadiin 3/12 gitu ya. Kalau ini kan tadi per tahun ya konteksnya ya. Hati-hati ya, karena ada beberapa soal yang menjebak gitu ya. Jadi bunganya ternyata per tahun, tapi yang ditanyain waktunya per bulan, misalnya gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini, udah ya informasinya semua kita udah punya. Sekarang kita cari, karena N-nya 3, berarti kita mau cari M3. Ya. Terus ini M0-nya 5 juta.
1 ditambah 0,02 pangkat 3. Nah, berarti di sini 5 juta. Terus ini jadi 1,02 pangkat 3. Berarti kita punya di sini 5 juta. 1,02 kita pangkatkan 3. Ini agak ini ya, kalau dikalikan manual ya masih bisa sih. Masih pangkatnya masih pangkat kecil ya. 1,06 1208. Nah, terus kita kaliin sama 5 juta. Nolnya hilang semua. Tinggal 1.061.208 dikali dengan 5. Berarti kita punya 5.306.040 rupiah. Jadi uangnya Pak Amir setelah 3 tahun segini ya, 5 juta. Jadi nambahnya berapa? Dari uang awalnya nambahnya berapa jadinya? 340.000. Oke, gitu ya. Oke. Bunga majemuk, tahu kalau dulu mungkin waktu SMP belajar tentang bunga tunggal ya. Bunga tunggal sama bunga majemuk bedanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu bedanya? Kalau bunga majemuk kan dia konstan ya. Jadi misalnya gini, uang awalnya 100.000 nih Ibu Chanesi. Uang awalnya 100.000. Kemudian di setiap tahun dia punya bunga misalnya 1%. Berarti ini kan awal ya. Awalnya 1 juta. Ini kalau tunggal ya. Bunga tunggal. Nah, awalnya 100.000 saya gitu. Terus habis itu di tahun berikutnya karena dia bunganya tadi berapa? 1% ya. Berarti di tahun keduanya jadi berapa duitnya? Ada yang bisa ngitung? Bunga 1% per tahun misalnya gitu. Awalnya 100.000 berarti di tahun keduanya jadi berapa? Hmm? 101 ya? Ya, 101. 101.000 ya kan ya? Ini. Terus di tahun ketiganya jadi berapa? 102. Bunga tunggal tuh berarti 101 yang dikaliin. Enggak, Atau- kalau bunga tunggal tetap pakai awal. Nah, itu bedanya ya. Jadi ini selalu bertambah dengan nominal yang sama. Tambahnya berapa sih? 1.000 ya. Tambahnya 1.000 ya, 1.000. karena 1%. Jadi awalnya 100.000, jadi 101.000, jadi 102.000 itu kalau bunga tunggal. Tapi kalau bunga majemuk awalnya misalnya 100.000 sama. Terus yang kedua, berarti ini sama ya, masih sama ya, karena 1% dari 100.000, 1.000 ya kan ya. Jadi ini masih 101.000. Terus yang ketiga, berarti 1% dari 101, bukan dari 100.000 lagi. Hitungnya gitu. Ya. Jadi 1% dari 101.000 berapa? 1.010 ya. 1.010 ya enggak? 1.010 ya. Berarti 101.000 ditambah 1.010. 120.000. Nah, gitu. 102.10.000. Nah, ini bedanya antara bunga tunggal sama bunga majemuk, ya kan ya. Contohnya seperti itu. Makanya di sini untuk mencari bunga majemuk akan lebih mudah menggunakan ada rumusnya gitu ya, rumus khususnya buat nyari bunga majemuk gitu. Soalnya kalau misalnya N-nya misalnya setelah 10 tahun, kalau kita ngitung manual gini kan panjang ya, satu-satu gitu dicari. Gitu. Makanya dia ada untuk mencari bunga majemuk dengan cara seperti ini. Gitu. Tahu ya sekarang ya bedanya bunga tunggal dan bunga majemuk. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak. Tidak? Oke. Yang lain gimana? Tidak. Nggak ada ya? Oke, ada. Ya, kita lanjut ke berikutnya. Ada anuitas ya.
tulis di bawahnya lagi. Bentar. Nah, di sini aja. Yang keempat. Anuitas. Nah, anuitas itu adalah serangkaian pembayaran dengan jumlah yang tetap dilakukan selama jangka waktu tertentu ya. Nah, ini biasanya terkait dengan pinjaman ya, pinjaman uang biasanya gitu. Karena ada anuitasnya berapa gitu. Oke, kita lihat di situ. Ini mungkin sedikit rumit ya, karena perhitungannya kita punya perhitungan yang agak ini. Bentar. Coba perhatikan dulu. Anuitas, mencari anuitas itu bisa dengan M. M-nya adalah besar pinjaman. Biasanya kalau minjam di bank kan awalnya berapa sih minjamnya? Misalnya 1 juta gitu ya. Terus dikali dengan I. I-nya adalah suku bunganya. Nah, pasti kalau pinjaman punya suku bunga. 1 dikurangi dengan 1 ditambah I lagi. Pangkat min N. N-nya adalah banyaknya angsuran. Jadi mau diangsur berapa kali gitu ya. Saya minjem 1 juta mau diangsur berapa kali. Ya itu. Kita cari anuitasnya berapa. Kita lihat di contohnya halaman 22 ya Mas ya. Contoh halaman 22. Suatu pinjaman sebesar 400.000 dilunasi dalam waktu 5 tahun dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 tahun dengan bunga 3% per tahun. Tentukan besarnya anuitas. Kita lihat dulu M-nya atau pinjaman awalnya ya. Pinjaman awalnya di situ adalah 400.000. Kemudian I-nya atau suku bunganya per tahun ya di situ. Suku bunganya 3%. Kalau kita desimalkan jadi 0,03. Nih ya. Kemudian N-nya di situ adalah 5 tahun karena dia mau dilunasi selama 5 tahun dan di sini bunganya per tahun ya. Berarti N-nya 5 tahun. Kemudian kita cari anuitasnya. Nah, tinggal kita substitusi aja ke rumusnya ya. Berarti 400.000 dikali dengan 0,03. 1 dikurangi 1 ditambah 0,03 pangkat min N. Jadi pangkatnya pangkat min 5. Oke, ini perhitungannya agak rumit kalau dihitung manual mungkin ya. 400.000 terus ini 0,03 dibagi dengan, kita lihat di sini, ini nggak bisa ya 1 dikurangi 1, harus dikerjain dulu yang di dalam kurung ya. Jadi ini kita punya 1 dikurangi 1,03 pangkat min 5. Nah, jadi nggak boleh tuh 1 dikurangi 1, terus tinggal 0,03-nya pangkat min 5. Tuh nggak boleh ya, salah ya. Kalau seperti itu perhitungannya. Nah, ini kita punya 1,03 kita pangkat min 5 dulu, baru 1 dikurangi sama hasilnya. Ternyata di situ dapat hasilnya agak panjang nih, 0,13739 12156 gitu hasilnya. Oke, berarti 400.000 dikali dengan 0,03 dibagi dengan 0,137 sekian. Hasilnya adalah 87.341,83 rupiah. Jadi besar anuitas yang dibayarkan setiap dia membayar angsuran ya. Ya, gitu. Setiap dia membayar angsuran selama jangka waktu berapa tahun di situ? 5 tahun ya. Itu adalah 87.341,83 rupiah. Mungkin kalau yang ini perhitungannya agak sedikit rumit ya. Ada pertanyaan dulu mungkin terkait anuitas? Ya.
Gimana? Ada pertanyaan? Nanti dilihat ya konteks bunganya. Kalau ini kan bunganya per tahun, terus waktu yang ditanyakan setelah 5 tahun juga. Jadi sama-sama tahun ya. Sama-sama per tahun. Nanti ada mungkin ketika ketemu soal bunganya per bulan. Terus dibayarkan selama berapa tahun. Nah, itu berarti harus dilihat, harus disamain dulu ya. Nah, harus disamain dulu jadi bulan. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, ini masih 5 menit nanti. Tidak. 5 menit nanti mati masuk lagi ya. Karena Ibu mau bahas lagi, ini kan aplikasi barisan dan deret yang ada di LKS ya. Pertumbuhan penduduk, kelurahan, bunga majemuk, anuitas. Kita kemarin belum sempat membahas soal-soal cerita terkait dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri yang biasa. Nah, yang bukan terkait sama itu tadi. Di sini Ibu punya soal, sebentar. Kita langsung bahas ke soalnya aja. Nah, ini dulu dimulai dari soal terkait dengan barisan aritmatika, barisan dan deret aritmatika. Ibu kasih judul dulu. Soal cerita. Barisan dan deret. Oke, kita lihat di sini. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta. Setiap tahun gaji tersebut naik 500.000. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun. Bisa dilihat soalnya kira-kira ini aplikasinya terkait dengan aritmatika atau geometri atau apa? Aritmatika, Bu. Ya, aritmatika ya. Kita lihat dulu gaji pertamanya berapa di sini? 3 juta. Berarti kalau gaji pertama di dalam barisan aritmatika kita bisa simbolkan menjadi apa? A-nya, oke betul. A-nya 3 juta ya. Oke, sebentar. A-nya 3 juta. Kemudian setiap tahun gaji tersebut naik 500.000. Berarti kalau gaji pertamanya 3 juta, gaji tahun keduanya berapa? 3.500.000. Berarti 500.000 itu apanya? Beda. Nah, oke, betul. 500.000. Nah, kemudian jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun. Yang ditanyakan UN-nya atau SN-nya. Ayo, yang ditanyakan UN-nya atau SN-nya? SN-nya, betul. Karena di sini ada kata-kata jumlah ya. Nah, jadi jumlahnya selama 10 tahun. Berarti yang ditanyain S berapa? S10. Betul, S10. Betul. S10. S10 berarti, masih ingat rumus SN? Mencari jumlah 10 suku pertama. N per 2, berarti di sini N-nya 10 ya. Jadi kita punya 10 per 2. Dikali dengan A plus UN. UN-nya berarti U10. U10-nya udah tahu belum? Belum? Belum tahu ya? Cari dulu U10-nya. 7,5 juta, Bu. Ya, totalnya. Ada yang udah dapat ya, Gio ya? Oke, nggak apa-apa. Oke. Kita cari dulu mungkin U10-nya berapa, Gio? 7,5. Ya? 7,5 juta, Bu. Oh, ini U10-nya. U10-nya yang 7,5 ya. 9 dikali 500.000 ya. Ya. Oke, oh iya benar. 7,5 juta. Ini ya.
U10-nya 7,5 juta. Berarti di sini kita masukin ya ke substitusi. 10 dibagi 2 itu 5. A-nya berapa tadi? A-nya 3 juta. Ya kan? 3 juta. Hanya 3 juta. Dengan U10-nya 7,5 juta ya. Oke, berarti kita punya di sini 5 dikali 10 juta 500. 100. Berapa dikali 5? 52 juta. 52 juta 500.000. Jadi jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut ke soal kedua. Di sini, dalam ruang sidang terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 23 kursi, baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam ruangan sidang tersebut adalah, berarti ini konteks soalnya terkait dengan geometri atau aritmatika. Aritmatika. Ya, oke. A-nya berapa? Ada A-nya? 3. Ya, betul. Ada. 23 ya. Kemudian dalam ruang sidang terdapat 15 baris. Apanya tuh? 15 barisnya tuh apanya? SN. UN. UN? Masa? Iya, UN. U15. N-nya ya? Tahu ya? N-nya ya. N-nya artinya N-nya ada 15 ya. Oke, N-nya ada 15 kursi, 15 baris kursi. Kemudian B-nya berapa di situ? 2. B-nya 2. Oke, betul. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa kira-kira? SN. Berarti S berapa? S S15. Ya, oke. S15 berarti kita punya 15 per 2 ya kan ya? N per 2, A plus U15. U15-nya udah tahu belum? Belum. Belum. Cari dulu U15-nya. A plus 14. Berapa? 51. 51. Oke, 51 ya. Ya. Kita punya di sini 15 per 2. A-nya berapa tadi? A-nya 23 ya? 23. Ditambah 51. Berapa nih hasilnya? Rp74. Coba dihitung. Berapa hasilnya? 555. Ya. Ini ya jawabannya ya. Oke. Jadi kalau pertanyaannya jumlah, jangan lupa ya, ada kata-kata di sini clue-nya pokoknya jumlah. Nah, berarti itu SN ya, pakainya SN gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebentar. Mana ya? Nomor 3. Ini. Oke, kita lihat. Hasil produksi suatu pabrik setiap tahunnya meningkat mengikuti aturan barisan geometri. Ini jelas ya. Kalau ini ada kata-kata geometri berarti tentang geometri. Produksi pada tahun pertama sebanyak 200 unit dan pada tahun keempat sebanyak 1.600 unit. Hasil produksi selama 6 tahun. Berarti yang ditanyain UN-nya atau SN-nya? SN, betul. Karena selama 6 tahun. Artinya hasil produksi total selama 6 tahun dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai dengan tahun ke-6 ya. Gitu. Sekarang kita lihat dulu di sini apa yang diketahui. Tahun pertama ya, diketahui A-nya ya. Oke, A-nya 200. Kemudian suku keempat ya. Tahun keempat di sini. U4-nya 1.600 ya kan ya. Oke. Berarti bisa cari R-nya ya. Cari R-nya gimana? U4 bagi 1. Nah, ini U4-nya dikasih rumusnya apa jadinya? U4 AR 3 ya. AR pangkat 3. Oke, AR pangkat 3 sama dengan 1.600.
Berarti di sini A-nya bisa kita cari, kita ganti. Jadi 200 ya. A-nya kan udah tahu ya, 200 dikali R pangkat 3. 1.600 dibagi sama 200 berapa? 8. 8. Oke, ini 1, ini 8 ya. Jadi kita punya 8 sama dengan R pangkat 3, berarti R-nya berapa? 2. 2. Ya, betul. R-nya 2 ya. R-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1 nih? Lebih dari 1. Nah, lebih dari 1 berarti kita gunakan rumus jumlah deret geometri yang untuk R-nya lebih dari 1 ya. Yang ini ya. Nah. Tinggal kita ganti. Tadi yang diminta berapa tahun? N-nya berarti berapa? 6. 6. Oke. Berarti A-nya 200. R-nya 2. 2 pangkat 6 dikurangi 1 dibagi dengan 2 min 1 gitu kan ya. Oke, berarti di sini 200. 2 pangkat 6 berapa? 4. Ya, berapa? 60? 64. Oke, 64 kurang 1 per 1 ya. Oke. Ya. Berapa jadinya 200 dikali 63? 12.000. 12.600. 12.600. Jadi 600. jawabannya yang ini ya. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi ke contoh soal berikut. Nomor 4. Ada 5 di sini Bu sediain. Oke, sebelahnya. Nah, di bawahnya lagi aja. Nah, sebuah mobil dibeli dengan harga 80.000. Setiap tahun nilai jualnya menjadi 3/4 dari harga sebelumnya. Berapa nilai jual setelah dipakai 3 tahun? Berarti apa? Yang dicari apa sih? Soalnya tentang apa dulu? Geometri atau aritmatika? Geometri. Ya, betul. Tentang geometri. Karena di sini dia bilangnya nilai jual setahun berikutnya 3/4 ya. 3/4 dari harga sebelumnya. Berarti kan artinya dikali. Dia punya rasio ya. Gitu. Oke. Kemudian yang ditanyain apa? Nilai jual setelah dipakai 3 tahun. Hah? U3 ya? U3? Ada yang lain? Mungkin punya pendapat lain? Oke. Gini, kita logika dulu ya. Awalnya kan 80 juta. Ini kan uang belinya ya. Nah, Iya. dipakai 1 tahun. Ini dipakai nih 1 tahun. Berarti kan dia jadi berapa? Nggak tahu berapa di sini ya. Terus dipakai lagi 2 tahun. Berarti kan ini ya, jadi 2 tahun. Dia jadi berapa di sini? Terus dipakai lagi setahun, jadi 3 tahun kan ini udah ya? Ini jadi berapa di sini? Berarti U berapa yang dicari kira-kira? 4. U4 ya. Nah gitu, hati-hati ini di geometri sering nih. Kayak pembelahan amuba itu juga soal itu. Kalau kita pakai konteks geometri, barisan geometri, itu suka ketukar tuh. Jadi pembelahan setelah 12 menit. Padahal kan dia punya apa banyak amuba awal-awalnya gitu. Nah, nanti coba kita bahas lagi yang kayak gitu. Jadi intinya ini jangan dilupakan ya. Jadi 80 jutanya ini adalah uang beli awalnya. Belum dipakai dia. Belum dipakai sama sekali kan ya. Setelah 1 tahun pasti berubah harganya. Setelah 2 tahun berubah lagi. Setelah 3 tahun berubah lagi. Berarti kan ini A-nya. Ini U2 berarti kan ya. Ini U3. Ini U4. Nah, yang ditanyakan adalah U4-nya ini. Ya, itu. Ya. Berarti sekarang U4 sama dengan AR pangkat 3 kan ya, rumusnya gitu ya. Kalau kita substitusikannya. Oke. A-nya berapa di situ? 80 juta. 80 juta.
R-nya 3/4. 3/4 pangkat 3. 3. Berarti kita punya 80 juta. 3/4 pangkat 3 berapa? 27/64. 27 per 60. ya. Oke. Berapa nih 80 juta dikali dengan 27/64? Berapa? Coba dihitung. Ini bagi 8 1 ya. Ini bagi 8 8 gitu ya. 1 juta kali 10 juta kali 27 33.750. 33.750 ada yang udah ketemu ya. 33.750.000. Nah, ini dia. Ya, jadi harga nilai jual setelah dipakai 3 tahun adalah 33.750.000 rupiah. 10.000. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak. Belum ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Yang kelima ya. Di sini Ibu masih punya. Nanti habis itu kita coba latihan soal. Soal yang kelima. Oke. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Bola memantul ke atas setelah mengenai lantai dengan ketinggian 3/5 dari ketinggian sebelumnya. Begitu seterusnya, panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti adalah berapa meter? Ini kira-kira konteks soalnya tentang apa? Tentang geometri atau Geometri gitu. Oke. Yang ditanyain apa? SN. SN-nya. Oke. Tahu N-nya berapa? Enggak. N-nya berapa? Ada yang tahu N-nya berapa? 8. N-nya 8 masa? Berhenti. Kira-kira nyari UN U0. UN yang nilainya 0. UN yang nilainya 0. Gimana tuh UN yang nilainya 0? Kok bisa 0? Dari mana? Biar nggak berhenti. Biar berhenti. Oke. Sampai berhenti. Kira-kira kan ketebak nggak N-nya berapa? Berapa? N-nya berapa berarti? Sampai berhenti. Kira-kira dia mantulnya berapa kali tuh kan? Ketahuan nggak dia mantulnya berapa kali? Banyak banget kan ya? Kalau banyak banget berarti gimana tuh? Tak terhingga ya? Tak hingga. Tak terhingga. Kan nggak tahu kan N-nya berapa? Ya kan? Gitu. Oke, kita gambarkan dulu ya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Nah, ini ibaratnya siapa nih ya di sini? Ini Gio nih berdiri di sini. Dia mau jatuhin bola ya. Jatuhin bola ke bawah gitu. Ini bolanya di sini. Ini tingginya 8 meter. Oke. Terus habis itu dia mantul kan ya bolanya. Mantul. Terus turun lagi ke bawah. Ini gini. Terus mantul lagi. Ke bawah lagi. Terus mantul lagi. Ke bawah lagi. Dan seterusnya. Sampai dia berhenti. Ya kan ya. Sampai dia berhenti. Nggak tahu berhentinya sampai kapan ya. Gitu. Nah, ini terus. Nah sekarang gini. Ini kan awalnya dari atas ya bolanya ya. Bukan dari bawah ya. Kalau sebuah bola dilambungkan itu baru dari bawah ya. Kalau ini kan dijatuhkan dari atas. Berarti kan ya dari ketinggian 8 meter. Berarti terus habis itu pantulannya itu 3/5 dari 8 meter. Ya kan ya. Dia minta gini. Setelah mengenai lantai dengan ketinggian 3/5 dari ketinggian sebelumnya. Artinya ketika dari lantai ini dia mau naik ke atas. Nih, dia mau naik ke atas ini. Ini tingginya 3/5 dari 8. Berapa 3/5 dari 8?
Jadi pecahan aja. Nggak usah dijadiin desimal ya. Berapa? 24/5. 24/5 ya kan? Per 5. Oke, gitu. Terus pas dia turun ke bawah ini, tingginya berapa? Pas dia turun dari pantulan ke atas, turun ke bawah, berapa tingginya? Sama. Sama ya. Jadi ini tingginya sama dengan ini. Kemudian nanti ketika mantul lagi ini tingginya akan sama dengan ini. Ya kan? Terus nanti mantul lagi sini. Ini tingginya akan sama dengan ini. Gitu kan ya? Berarti kan 2 kali ya. 2 kalinya gitu. Nah, kita coba hitungnya gini. Ini sebenarnya ada rumusnya, cuman jangan pakai rumus ya. Kita pakai ini aja, hitungnya pakai apa namanya? Di logika aja ya. Jadi kita hitung dulu yang dari sini nih. Yang dia dari awal sini ke sana. Nah, kita hitung dulu ke sana. Berarti kan pakai rumus S hingga. S hingga apa kemarin rumusnya? A per Air ya. satu A per 1 min R ya. Gitu kan ya. Nah, ini berarti kan ada 2 kali. Karena kan ada 2 ketinggian yang sama. Ya nggak? Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Berarti kan kita punya 2 kali ya. 2 kali S hingga. Gitu kan ya. Karena ada yang naik, ada yang turun. Ada yang naik, ada yang turun, dan seterusnya. Ya. Berarti di sini 2 dikali S hingga. Dua dikali S hingga. Hitung dulu yang dari sini ya. Ini yang Ibu kasih garis. Yang warna biru nih. 2 kali S hingga. A-nya berapa? Kalau kita ngitungnya dari sini. A-nya berapa? 24/5. Ya, ini adalah A-nya. Bukan 8 meternya ya. Nah, itu adalah A-nya. Sebentar, mana? Ini adalah A-nya. Ya. Berarti di sini kita punya 2 dikali A-nya 24/5. Kemudian yang di bawahnya 1 dikurangi R-nya berapa tadi? 3/5. Ya, 3/5. Oke. Kita hitung dulu ini. Berarti kita punya 2, 24/5. Berapa 1 dikurangi 3/5? 2/5. 2/5 ya. Oke. Kemudian, berapa 24/5 dibagi 2/5? 12. Ya, 12 ya. Ini kan bisa bisa dicoret ya. Oke. 12 ya, berarti 2 dikali 12. Berarti hasilnya 24. Ya kan? 24. Ini baru bagian sininya. Terus lintasan yang pertamanya kan kita punya juga ya. Lintasan pertamanya mana? Ini. Ya kan? Berapa meter nih ke bawah? 8. 8 meter. Ya kan ya? Tinggal kita tambahin aja sama 8 meter. Jadi anggaplah H-nya ya, atau ketinggian awalnya ya kan, H0-nya. Berarti kita punya di sini H0 ditambah dengan ini. Ya. Oke, ini berarti bisa ditambah dengan 8. Ditambah dengan 8. Terus ini juga ditambah lagi dengan 8. Berapa jadinya ketinggiannya? 24 tambah 8. Oke, panjang lintasannya begini. 32 meter ya. Ini jawabannya yang gitu. Oke. Hati-hati ya, ini kan dijatuhkan soalnya. Kalau dilambungkan, misalnya gini, sebuah bola dilambungkan dengan ketinggian 10 meter, misalnya gitu. Saya dilambungkan dengan ketinggian 10 meter, berarti kan dari sini ke atas, ini 10 meter. Ini tingginya 10 meter. Terus habis itu bola itu mengenai lantai, kemudian memantul lagi dengan ketinggian 0,5 meter dari ketinggian semula. Begitu seterusnya. Berapa panjang lintasannya? Nah, ini pas mantul ini dia ukurannya 0,5 dari 10. Berarti berapa ketinggiannya? Berapa panjang lintasannya? Saya gitu. Soalnya Ibu ganti.
kalau kayak gini soalnya. Ini dilambungkan dari sini. 20 meter. A-nya berapa? Kalau kayak gini A-nya berapa? 5. 5. Masa 5? Karena Oh, 10. 10 dong. Bolanya Ya nggak? 10. Untuk konteks soal yang ini kan berarti kan sama aja yang ini ya. Dari sini sampai sini ya kan ya. Nggak usah mikirin yang ini gitu kan ya. Iya nggak? Iya. Nah, berarti kan di sini A-nya 10 ya kan? Ini A-nya. Terus R-nya setengah. Udah, tinggal berarti kalau soalnya seperti yang Ibu sebutkan tadi, cara mencari panjang lintasannya tinggal 2 dikali eksta hingga aja, ya kan? Nah, itu nggak usah ditambahin sama H-nya, kan dia dilemparkan dari bawah kan, bukan dijatuhkan dari atas, gitu ya. Oke, paham beda soalnya? Oke, dijatuhkan kalau yang itu berarti dari atas, kalau ini kan dilambungkan ya dari bawah gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. tidak ada. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, boleh membuka LKS-nya halaman 22 ya. Halaman 22. Di situ ada soal cerita ya terkait dengan aplikasi barisan dan deret. Saya mau kalian mengerjakan nomor 1, nomor 2. Masih ada waktu, kita sampai jam berapa ya? 8.50 ya? 8.50. Iya. 1, 2 sama nomor sebentar. Nomor berapa ya? Setelah 1 tahun untuk bisa. Oke. 1, 2 sama nomor 7. 3 soal aja. Habis ini Zoom meetingnya boleh dimatiin. Kita lanjut ke chat grup WhatsApp ya. Jadi siapa yang sudah mengerjakan duluan, boleh share jawabannya di grup WhatsApp. Nah, nanti yang duluan itu seperti biasa kayak kalau maju ke depan ya, kerja di papan tulis gitu. Nanti dapat poin gitu ya. Oke, boleh? Kita lanjut diskusi ke grup WhatsApp ya. Ibu nomor berapa tadi, Bu? Nomor 1, 2 sama nomor 7. 3 nomor. 1, 2 dan 7. Oke, sudah dicatat? Oke, sebelum mati, nyalain dulu kameranya coba semua. Nyalakan dulu semuanya, Ibu melihat dulu muka-muka online-nya ya. Oke, sudah ya. Nirayani belum kelihatan? Mungkin sinyal Ibu atau connecting. Maria Regina, Ibu tuh gede, Raka, mana nih mukanya nih? Tiara Dwi. Oke, saya print screen ya. 1, 2, senyum dong. 1, 2, kiri. Oke, ya. Kita lanjut ke grup WhatsApp ya, Nak ya. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Pagi Bu, makasih Bu. Iya, ya.